Jadi 98 jual sudah ini besok hari datang ke bengkel. Enak sama Kaliman. Tapi entah cara itu udah tahu gak bapak enak. Ya nanya apa, berapa, kena apa, kan Iya, yang perbaikin kemarin apa itu itu kan, sedikit, mau ya. perbaiki itu apa itu kan. Jadi saya itu sudah tuh ini datang ke rumah. Datang ke rumah sudah tuh ini pernah bermusyawarah sama nenek di rumah. Sama Weni. Nah, sama nenek dulu. Bahwa ini ada uang anak di bawah kan ada 22 juta. Dan ini pertama anak. Bukan kayak gitu, nggak ada. Denny nggak ada sama nenek, sama Weni. Sama Weni, Itu, atau iya. sama Weni. Iya, itu kan 20 kan uang mendiang Nah, Pak, nah, sisanya kan 43 Pak. Dengar dulu sudah usah dipotong dah itu lah cara atas Weni atas si nenek itu Sama sama. neneng. Nah, Apa Weni? itulah. Siap tutup. Terakhir masalah apa tuh kan bapak bilang kita masalah ini kita kaji kepada secara agama kan itu. Ini kan anggota Ustaz Jas juga kan. Nah, jadi akhirnya cerita waktu itu terakhir kita pergi ke Tolura sama mobil putih ini untuk menanyakan gaji RW kan itu. Nah, begitu kita pulang gaji RW sudah dikirim sama Pak Lurah sama dikirim sama Pak Ridwan kan itu. Nah, kan ada apa-apa kita pulang. Iya kan udah diambil. Ya, diambil anaknya. Sudah sampai kita di rumah dititipkanlah uang 5 juta sama bapak. Iya. Itu lah. Sudah tuh amplop berapa amplop saya bapak kan tahu. 10 juta. Nah, 5 Oh, amplop yang pertama. Ya, Oh. yang amplop kan itunya sekali itunya. Iya, yang kedua yang 10 juta. Nah, sesudah tuh jadi tidak sanggup rasa bapak mengasihkan uang ke cucu bapak segitu kan tidak sanggup. Bapak telepon pertama kan ada angkat. Iya. Besok harinya tuh bapak di kantor Sabtu pagi dia telepon. Bapak telepon semalam ya ada apa pak? Tidak sanggup bapak mengantar uang 5 juta tuh sama si Sinta tuh itu bilang bapak enggak. Nah, jadi coba lah kasihkan apa jadi 15 kan begitu. Antar mau dia menerima tidak. Iya. Jadi waktu itu ada bapak saya tuh Dini kan mampir ke rumah. Dini tinggal tuh uang 10 juta sama Eke. Ya nak. Dini tinggal Karena kan bapak bilang tambah lagi 10 juta. Coba kan? tambah 10 juta cukup ke 15 itu kan coba benar enggak terima aja enggak begitu. Jadi bisa sampai di situ. Dalam masa itu kan bapak telepon si Sinta. Kan ada bapak tuh dia sama si Salen. Jadi dia ke barat menerima Oncu bilang Salen. Nah, jadilah dia sudah tuh Dini kan tak pernah menelepon bapak. Bapak menelepon sini pernah diangkat. Enggak, bapak cuma sekali aja nelpon, mana pernah ada lagi. Tidak ada sesudah itu lagi Dini. Enggak ada. Lah, sesudah Kalau itu ada. Dini sesudah itu bertanya sama si Weni. Nah, Weni, kita dengar dulu. Iya. Weni, apakah sudah dikasih uang 15 itu? Enggak ada Denny bertanya. Enggak, Denny, Pak setelah itu Pak, setelah yang bapak nelpon Denny itu yang kita bicara itu, 2 harinya Denny masuk rumah sakit loh Pak, dirawat. Tidak betul, bapak ada komunikasi itu sudah retak jadinya. Terus terang aja karena ucapan bapak itu, jadi Denny Nah, stres. bapak sekarang terus terangnya lah. Bapak selama Dini dengan istirahat itu sampai mati lah bapak tuh. Apa kata-kata bapak yang tidak enak sama Dini itu yang terang ada? Iya, yang membuat Denny apa itu yang bapak bilang 5 jam aja nya Denny sama mendiang itu. Itu mungkin salah pendengar. Itulah Pak. Ya. Karena bukan sekali itu aja, waktu di mobil pun kita mau kemana tuh, pokoknya naik mobil putih itulah, entah mobil putih entah mobil dia belum dijual. Pernah juga bapak bilang kayak gitu, 5 jam aja ya, jadi 5 jam aja lah Denny sama dia ya. Karena kan Pak kami ada udah diceritain Pak. Ini berada cerita sama Jadi bapak. kami pernah sebelum Bercerai. belum 40 hari itu mungkin kalau orang Jawa bilang ngintoni apa tuh kalau orang mau meninggal itu Pak. Kami pernah bercerai gitu. Jadi mungkin dia kita buat tabiat atau apa gitu kan. Jadi cuma 10 hari lah mendiami rumah bapak gitu. Jadi sorenya kami udah rujuk, sianglah kami rujuk ke bapak panggil ustaz kan, rujuk. Terus kami pulang sore ke sini gitu. Jadi malamnya itu yang dia masuk rumah sakit gitu. Jadi 5 jam itu. Jadi bapak ini kan membilangkan uang itu, terus mengucapkan 5 jam aja nya. Pikir-pikir 5 jam aja Denny sama mendiang itu, sedih kali Denny gitu. Jadi yang selama ini 2 tahun Denny berbakti sama dia, sama apa yang juga Denny berkorban gitu.
nih apa dari awal gitu. Sedih kali gitu rasanya, kok nggak dianggap gitu loh Pak. Jadi Jadi sekarang Bapak yang tanya 5 jam itu yang diungkit-ungkit. Nah, sekarang Bapak tanya sama Deni lah. Gitu Pak. Jadi Sebelum tanggal 3 berkata-kata cerai di di rumah Bapak, nah, ketika 3 November kata-kata cerai Iya. lah. Pertama sekali waktu itu Antu sudah tuh kan mobil kan ada di sini lah. iya, Sedangkan Antu anak aku tuh Bima di sini Pak, sakit dia sama kereta sana, mobil nggak bisa dipakai lagi Pak. Kunci dirondokkan apa salah dimacam anak aku sakit. Jadi tidak usah disebut-sebut nanti apa jadinya itu. Jadi sekarang begini aja. Ini terus terang demi Allah demi Muhammad Rasulullah waktu kata-kata cerai itu Bapak ke situ. Iya. Nah, apa yang disah? Kan sudah sah deh, Pak. Iya kan agama kan sudah sah. Kata cerai ini tidak bisa dimainkan Pak. Nah, jadi iya kan kita memang dengar dulu. iya. Termasuk dalam transfer uang. Iya. Coba Bapak bertanya sama Denny. Berapa uang Denny mau transfer waktu sama nenek atau berapa uang untuk Bapak Denny aja yang membilangkan. Uang Denny yang sahnya 45 Pak. Jadi yang sama Dewi itu karena Nggak dengar loh antara uang Denny sama uang itu lah. 45 uang Denny. Ah. Ya kan? Udah 44.500 Pak. Iya, taruh itu uang Denny. Taruh ya. 45 Ya. itulah uang Denny Ya. 44.500. Taruh 45 ya Ya. kan. Terus uang Dewi itu 10 juta. Nggak usah uang Dewi ya kerja. Berapa uang Denny mau ditransfer kan ini menghilang sama Iya, kalian. iya. Nggak usah uang Mbak ditransfer kan itu. Uang Antu aja ditransfer. Iya. Berapa Denny bilang uang Antu waktu itu coba tanya. Karena semuanya karena belum dijual Pak. Jadi kan uang harganya mobil itu kan 104 kan? 104 kan Pak? Yang Bapak tanya. Dengar dulu Pak, 104. Jadi uang Denny itu segitu, uang sisanya uangnya mendiang. Jadi yang punya Dewi itu ya urusan mendiang karena dia tahu Pak, kami berhutang yang sama Bapak Dewi. tanya, waktu situ tuh udah usah uang aku transfer. Iya. Uang ini pertama dulu kan transfer sebelum cerai dah. Iya. Balik lagi nak, mau rujuk lagi kan Iya. yang baik. Iya. Sudah terjadi kemarin balik. Iya. Uang ini yang bilang kayak bilang ini, tidak usah uang Mbak transfer. Iya. Uang Antu aja transfer Iya. sebanyak 63. Karena 62. 62. Karena ini apa dengar Pak? dulu. Iya, dengar dulu Bapak, jangan dulu. Nggak usah. 62 itu Pak, karena semua dihitung sama dia Pak. Membaiki lampu, bayar pajak mobil. Masa iya dihitung semua kayak gitu? Karena dia memang segitu dibilangnya. Ada dengar Bapak kayak gitu yang kan? kedua, kalau 63, 62 taruh habis lah. Iya. Sekarang Bapak mau tanya sama Dini. Waktu sebelum rapat di sini, ya nak? Iya. Bapak kan bilang sama Dini, uang Dini yang 43 juta atau 40% iya. lah. Iya. Bisa jadikan 60 atau 65 kan itu bilang Bapak dah. Bapak yang Bapak bilang yang membilang kan Bukan. 80 demi Allah demi Muhammad kada petambak petir Bapak kalau bukan bilang. 75 Supaya uangnya juta. bertambah. Itu. 75 juta Pak. Bapak bilang tembak petir 75 juta Bapak bilang, terus baru terserahlah gini. Nanti Denny kalau misalnya dibilang Bima bilang aja 75 juta. Terserahlah Denny mau bilang berapa. Gitulah Pak Denny diajar sama Bapak. Nggak dengar dulu. Jadi tanda bohong nggak bohong kita kan ada pemerintahan iya. yang kedua. Jadi terus udah gitu setelah Denny bilang seperti itu, setelah udah laku mobilnya, uang udah di tangan, lain lagi. Jadi kalau memang seperti itu, uangnya dibilang seperti itu. Jadi Denny juga nggak enak hati gini. Oh, uang udah dibilang kayak gitu. Sementara Bapak udah laku mobilnya, lain lagi ngomongnya. Jadi kalau memang di sana harus dibagi dua, apalah tanggapan orang itu? Berarti nampak kali saya berbohongnya ya kan? Saya lah yang jadinya jelek. Berniat jahat sama Dini waktu gitu, itu lah, Pak. dengar lah. Karena Di Bapak PKB yang sudah di tangan Bapak, mobil tangan Bapak, STNK tangan Bapak. Kita yang menerima uang dulu Pak. Kalau aku berniat jahat, aku transfer aja 70 atau 65 sini apa dengan selebriti perkarakan dulu. Jadi apa bilangan aku nggak usah Pak Madini mungkin kayak gitu. Yang kedua yang Bapak tanya. Waktu pencoblosan Bapak Ibu Dini berjumpa sama Pak Sedes. Iya. Apa bilang ini? Dini Semuanya bilang, sudah selesai. udah Sudah selesai Pak. selesai. Apa permintaan Bapak itu sudah dikabul? Apa permintaan Bapak? Coba tanya. Ya, permintaan Bapak kan sudah ditambah. Kan Bapak minta Siapa tambah. Kak? Enggak, Bapak kan minta tambah lagi kayak mana 10 juta. Kan udah Denny kasih 10 juta. Kan itu coba kasih dia mau kan itu bilang Bapak. jadi- Sekarang waktu sampai sekarang dia tidak mau menerima. Ya, Nah, itu kemana? lagi lagi. Yang kedua, katanya tuh. Dini mengasih uang amplop sama Bapak. Iya. Hah? Mungkin lah tambah 10 juta tuh baru Bapak buka amplop 2,5 isi amplop. Nah, Iya. uang 2,5 tuh uang apa?
nggak ada uang Denny pribadi ngasih, Hah? ngasih Nggak, itu, iya, ngasih uang uang mobil itu. Karena Pak, Dini bersangkut dengan Bapak, uang apa Dini atau uang belas kasihan apa segala macam mau terima sih itu nggak kan? ada. Karena Pak, Nah, gini, waktu pas mendiang masih kalau uang ada, pribadi ini aku nggak mau nerima. bukan uang pribadi, uang mobil itu. Ya, Karena waktu pas mobil mendiang ini masih ada, memang kan kami memang mau niat menjual mobil itu Pak untuk modal, ya kan? Untuk modal, karena dia kan udah di kerjaannya udah di ini karena trimil itu gagal. Jadi dia berhenti, jadi dia dirumahkan. Jadi itu adanya memang kami mau menjual mobil itu untuk modal, entah jualan apa gitu. Jadi dia bilang gini, nanti kalau misalnya mobil ini laku, kita ngasih bapak ya Bio, bilang kayak gitu. Iyalah, berapa lah kasih? Ya untuk uang jajan, uang rokoknya aja lah, entah 500 apa berapa gitu dibilang dia ini gitulah. Jadi karena Denny itu udah nggak nganggap bapak ini apa, laku mobil Denny kasih 2,5 juta, Denny kasih 500.000. Itulah dengan itu. Terus Pak, dengar ya dulu ya Pak, Denny sekarang yang berbicara. Uang yang namanya jual mobil itu pasti ada rugi ya Pak. Yang namanya kita bayar pajak, tadi dia memperbaiki mobil itu kan dihitung semua, yang tadinya 62 juta. Itu dihitungnya semua sama mendiang ini, uang habis segini termasuk kan Denny udah serahkan uang, kami ada minjem 10 juta sama diangkat yang punya tanah ya di depan ini. sudah di rumah, dari pagi tidur. Iya, Gitu ya. udah ada bilang dia. Jadi dihitung, jadi karena dia tahu, karena kan Denny hari itu berat sebenarnya beli mobil itu, karena memang yang ngebet kali beli mobil ini mendiang. Jadi karena uangnya kurang, jadi minjemlah sama si Dewi tuh, kami lah sama Dewi tuh kami berdua. Jadi udah ke Denny limpahkanlah sama dia untuk membayarnya nanti, karena dia kan kerja itu kan. Jadi yang 62 juta itu Pak udah dihitungnya, bayar pajak mobil, memperbaiki lampu mobil, tahap apalah gitu ya kan. Terus uang si Dewi 10 juta, itulah dia uang itu. Jadi itulah tadi, makanya dia bilang seandainya terjadi waktu itu kalau diterima sama si Anto, makanya Pak, kalau 62 juta itu ini dia yang membayarkan sama si Dewi itu gitu. Ternyata uang mobil itu kan rugi jualnya cuman 98 juta. Jadi 98 juta itu Pak, uang Denny lah yang dikembalikan kan dulu kan, baru sisanya uang mendiang tuh yang dibagi, ya kan gitu kan Pak. Dibagi, jadi 98 dikurang uang Denny 45 juta, tinggal berapa? 43, ya kan? 43, itulah makanya terucap sama Denny kalau dibagi dua, 21,5, Denny bilang kayak gitu. Terus udah kayak gitu, curhatlah Denny sama Pak Jas Pak, guru ngaji Denny, ceritalah kami bertiga sama si Weni ini, kami nyambung 3. Si Weni ini menantu bapak, binaan Pak Jas juga sama kami. Cerita lagi gini. Jadi dibilang Pak Jas tuh sebenarnya kita itu mobil itu kayak mana katanya kayak gitu. Mobil itu memang dia datang bawa mobil apa kayak mana kata Pak Jas. Enggak Pak, sama-sama kami ini setelah udah Denny nikah sama dia setahun lebih baru kami beli mobil, uang kami satukan, bilang kayak gitu. Terus udah kayak itu gini ya Denny, Weni juga dengar katanya kayak gitu. Terus tak kayak mana, bolehlah tanya Pak Jas. Udah itu hak Denny, gitulah. Enggak inilah Denny. Gitulah dibilang Pak Jas. Iya, kok kayak gitu Pak? Iya, dia diglobalkan seluruh hartanya, harta suami ini katanya diglobalkan, kita dapat 80%. Jadi hartanya semuanya itu kata Pak Jas tuh rumah semua. Lupa itu rumah kan bawain istrinya. Awak bilang gitu. Walaupun rumah bawaan istrinya, tapi kan dia yang mencari, dia yang ini katanya gitu. Jadi semuanya itu ada nggak diglobalkan 8 berapa persen? Ada nggak mobil itu? Jadi kalau Bapak hitung-hitung, karena Bapak pun udah tahu ke rumahnya sana, semuanya hartanya tuh itu adalah, udah itu hak Denny. Gitu dibilang Pak Jas, apa Pak? Rumah Jadi Anto istri mendiang tuh Pak, ditaksir tuh dia Pak. Kumpulkan uang berapa, uang jadi diglobalkan semua sama mobil. Berapa seberapa bulan. Jadi udah kayak gitu karena
Kalau kita udah ijab kabul katanya kayak itu, walaupun suami ini bawa harta sebanyak-banyaknya, kalau kita udah ijab kabul, udah ada hak kita di situ. Kata Pak Jas kayak gitu, Pak. Nah, gitu kan. Jadi harta suami itu harta kita. Gitulah dibilangnya kayak gitu. Jadi kalau saya Jadi mau harta- contoh kamu di sini Anto. Jadi dengar dulu, Pak. Terus? Terus setelah itu, setelah udah dibilang seperti itu, beranilah Denny menggunakan uang itu, Pak. Denny belikan pasir, Denny belikan semen untuk di masjid, Denny belikan pasir, terus dia ada di sana lagi ke tempat panti asuhan, gitulah kan. Denny beli beras, Denny sumbang-sumbangan sama orang-orang yang susah, Denny bagi-bagi lah kayak gitu, Pak. Habislah 9 juta lebih karena Denny sedekah-sedekahkan kan, Pak. Itulah bersisa berapa? Coba. Nah, sama-sama uang Bapak ini 3 juta yang Denny kasih sama Bapak. Jadi habis 12 juta. Tinggal berapa, Pak? Yang tadi 43 dikurangi berapa itu? Dikurangi 12 juta. Jadi tinggal 31 juta. Itulah Pak kami berbagi berdua. Tinggal 31 juta. Itulah Denny bagi sama anaknya tadi. 15 juta seorang. Jadi kok menurut Bapak kayak mana? Nah, coba sama bapak yang tahu dia apa sih. Kayak mana Nah, itu kayak cobalah. gitu? Kan udah Bukan dapat Denny pergunakan, ujung pangkalnya, Pak. bukan Denny pergunakan untuk Denny sendiri, nggak ada. Bukan Denny yang serakah untuk Denny yang lebih banyak, ada enggak? Bagi sama. Tapi kalau yang tadi Pak, gua di Melora 60 atau 65 tambah lawan kamu di situ. Nah itu ya. Tapi sekarang jadi 75. Yang kedua contoh di bapak tadi. 75. Enggak dengar dulu. Dibilang Bapak, bilang aja 75. Nah, Ada bule Denny juga. bapak ini berpikir kalau Terus? seandainya tentu tak ada untuk susah kita sisa. Ya Itu- karena Bapak hari itu saat itu pala sama orang itu, Pak. Jadi Bapak pada itu kita jadi berbidang-bidang. udah kayak gitu bilang aja 75 juta. Terserahlah Denny mau bilang Kalau berapa. bapak ada bisa bilang Gitulah. Pak, itu cucu lahir batin Gitulah, saya. gitulah Pak. Kalau nggak percaya busuklah mulut Denny ini. Ya boleh, Kalau- bisa. Allah akan jadi mengetahui. itu. terserahlah Denny mau bilang berapa. Gitulah Bapak bilang. Yang Jadi kedua, setelah udah terjual dah ini, Bapak lain lagi ngomongnya. Jadi kalau Udah, seandainya yang ada sekarang aja loh. Ah. Dia ini kemarin bilang sama Pak Sedes. Apa permintaan Bapak sudah dikabul. Yang kedua, aku dengan anak dia sudah selesai Pak. Sedangkan dia tak berjumpa sama anak. loh, Sampai sekarang tak bertegur. Pak, dengar dulu ya. Ah, Waktu yang kita kumpul itu, apa dibilang anaknya? Udah selesai kan masalah Selesai. mobil? Hah? Masalah mobil. iya selesai. lah, tadi dia tak tahu. Dia Dia bilang selesai. tadi. Dia Jadi tak orang tahu. itu, jadi orang itu selama ini udah selesai, udah nggak ada lagi ganggu-ganggu. Nah, omongan contoh apa aja lah gitu. ke bawah sekarang ini nak, ke bawah Oh. Dini aja lah. Kemarin Bapak sudah meninggal itu aku tanya sama Dini. Dini jadi jantung ini statusnya Bapak Izannya macam mana kan Dini bilang nak. Dini bilang surat cerai mati. Yang kayak mana? Dini sama Bapak Izan ini kan Dini yang ngomong sama Bapak waktu Anto sudah meninggal. Hah? Anto jadi Dini jadi sama Anto kemarin. Itu dengan Bapak Izan itu macam mana tuh ada surat cerai. Loh, enggak Pak, Denny bilang Nah di situ dah ada. Pak, nggak ada. Denny bilang demi Allah. Denny bilang Denny cerai tidak tercatat, makanya lah susah di